Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus Tuhan, sukacita dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Mari, sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih karunia, sukacita, kekuatan, dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami juga kembali bersyukur ya Tuhan, karena kami kembali dapat bersekutu untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan kami bahas bersama tidak hanya kami mengerti, tapi juga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami mengerti akan kehendak Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami melalui firman pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid sebelum ia naik ke surga. Bahwa sampai menjelang kenaikannya, para murid masih menyimpan satu pertanyaan yang sudah sejak lama mereka pendam. Mereka sepertinya baru menemukan momentum yang tepat untuk menyampaikan unek-unek mereka. Mereka bertanya sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-6, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Melalui jawaban ini, Yesus tidak ingin para murid terperangkap dalam pertanyaan kapan waktunya, karena hal itu hanya akan membuat mereka menjadi pasif dan menunggu. Yesus mau supaya mereka berfokus pada pertanyaan bagaimana dan di mana. Mengenai bagaimana, Yesus menggarisbawahi kalimat "kamu akan menerima kuasa". Artinya, pemulihan terhadap segala keadaan yang mereka alami akan terjadi oleh mereka sendiri berkat kuasa yang akan mereka terima dari Roh Kudus. Mereka harus berbuat sesuatu untuk hidup mereka sendiri, sebab Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk itu. Hanya dengan cara itu, mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Yang namanya saksi tidak boleh diam dan pasif, melainkan harus berbicara dan bekerja. Lalu tentang di mana para murid harus bersaksi? Yesus bilang di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menggarisbawahi sekali lagi frasa mulai dari Yerusalem. Kesaksian itu harus dimulai dari Yerusalem, tempat Yesus memulai karyanya, dan di sana pula ia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dalam konteks kita saat ini, Yerusalem adalah keluarga kita.
sebab di sanalah kita lahir, hidup, dan akan mengakhiri hidup kita. Maka perkataan Yesus dalam konteks kita saat ini adalah bahwa kesaksian kita pertama-tama harus kita lakukan di lingkungan yang kecil dan terbatas, yaitu keluarga. Setelah itu di lingkungan yang sedikit lebih besar, yaitu lingkungan sekitar, hingga akhirnya sampai ke ujung bumi. Jika semua orang mampu menjaga agar keluarganya rukun, lingkungan tempat tinggalnya rukun, maka seluruh dunia pasti akan rukun. Bersaksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah bagian dari pemberitaan Injil. Memberitakan Injil merupakan tugas yang sangat mulia. Dalam Lukas 24 ayat ke-47 katakan, "Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Orang yang senang bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya tentu punya pengalaman hidup yang indah berjalan bersama Tuhan. Karena itu, bersaksi juga merupakan salah satu tanda bahwa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk dapat menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan, seseorang harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh kuasa yang berasal dari Tuhan. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita pergi keluar untuk bersaksi, kita perlu berdoa dan meminta Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Tuhan. Ingat pula bahwa tujuan kesaksian kita adalah menjadikan orang murid atau pengikut Tuhan yang kemudian menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, kita dapat bersaksi dengan jujur serta tulus. Bukan kesaksian untuk semata-mata tujuan pribadi, demi membanggakan diri alias sombong rohani. Namun biarlah kesaksian kita memuliakan nama Tuhan, dapat menguatkan, menjadi teladan bagi orang lain, dan terutama membawa orang datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, seperti para murid yang kembali ke Yerusalem dengan sukacita, mari kita pun kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita dan mulai bersaksi di sana. Tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah, yang ada di lingkungan sekitar, bahwa kita mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, dan dunia yang lebih baik. Dan katakan kepada mereka bahwa kemampuan itu kita dapatkan dari Tuhan. Dengan demikian, ketika Tuhan Yesus kembali, Dia pasti disenangkan, sebab hidup kita telah menjadi berkat bagi orang lain, dan Dia berkenan atas hidup dan kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang benar-benar sungguh menguatkan kami, mengingatkan kembali akan tugas dan panggilan kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengharapkan kami untuk menjadi saksi-Mu di seluruh dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami kembali boleh pulang ke rumah kami, ke rumah tangga kami masing-masing, untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus-Mu menolong kami dan memampukan kami untuk bersaksi di tengah keluarga, lingkungan, bahkan di dunia. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tengah-tengah kedukaan, yang berada di tengah-tengah pergumulan karena penyakit yang mereka derita, yang berada dalam pergumulan karena mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong mereka, dan mereka dimampukan untuk hidup di tengah-tengah keterbatasan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hibur, yang mencari pekerjaan Tuhan tolong,
sehingga mereka mampu menerima dan mendapatkan pekerjaan menurut kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami para tim renungan online ini ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu menguatkan dan mampukan kami untuk bersaksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami, pekerjaan dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Kiranya kita dapat bertemukan kembali dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.